Di tengah tantangan ekonomi, Sun Life Indonesia memperkuat pendekatan komunitas dan digital untuk meningkatkan literasi finansial dan juga perlindungan finansial. Dan menyambut 2026, Sun Life Indonesia juga sudah menghadirkan berbagai inovasi produk yang terjangkau serta layanan digital. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bersama dengan Presiden Director Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo. Selamat pagi menjelang siang, Pak Albertus. Bagaimana kabar Anda? Baik, Mbak Megi. Baik, kami sudah mendapatkan data terkait dengan penetrasi asuransi di Indonesia ini relatif rendah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, benar sekali. Kalau saya melihat penetrasi asuransi yang masih rendah ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena pemahaman daripada masyarakat Indonesia terhadap risiko finansial dan asuransi sebagai salah satu solusi yang terbaik untuk menghadapi risiko tersebut. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita meningkatkan literasi daripada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya asuransi. Itu yang satu. Yang kedua, saya rasa mungkin ini yang lebih krusial karena kalau kita lihat tingkat literasi sebenarnya cukup rendah, tapi kalau kita lihat inklusi lebih rendah lagi. Jadi ini kedua terkait dengan akses. Jadi ada sebagian masyarakat yang sudah paham, risiko sudah paham bahwa asuransi adalah solusi yang terbaik, tapi tidak tahu mau mulai dari mana, mau hubungin siapa, dan bagaimana caranya. Jadi ini terkait dengan akses asuransi. Disinilah peran Sun Life untuk membuka akses tersebut. Selain kita meningkatkan literasi, kita juga buka akses yang seluas-luasnya untuk menjangkau masyarakat yang memang paham dan perlu asuransi. Kabar baiknya Mbak Megi, saat ini kita lihat dari tahun ke tahun peningkatan daripada jumlah tertanggung makin banyak, jadi awareness makin banyak, dan inklusi juga makin meningkat pelan-pelan. Baik, ini awareness juga sudah semakin meningkat, tetapi biaya hidup dan juga kesehatan juga semakin meningkat ya Pak Albertus. Apakah ini juga membuat masyarakat semakin berat untuk membeli asuransi, Pak? Saya justru melihatnya sebaliknya, Mbak Megi. Dengan biaya hidup yang makin tinggi, kita tahu inflasi makin tinggi, biaya kesehatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Dan satu kenyataan, ini sebenarnya positif sih Mbak Megi, bahwa harapan hidup masyarakat Indonesia itu makin panjang. Nah, tapi kedua kombinasi ini bahwa penetrasi masih rendah, kemudian biaya hidup tinggi, dan juga tadi usia makin panjang, ini meningkatkan risiko finansial. Nah, saya justru lihat sebaliknya, justru inilah saatnya atau lebih penting lagi asuransi itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga, karena dengan meningkatnya risiko finansial, karena faktor-faktor tadi, asuransi menjadi solusi yang terbaik. Ya, Pak Albertus, sebagai masyarakat masih kurang percaya dengan industri asuransi. Bagaimana Sun Life membangun kepercayaan tersebut? Mbak Megi, Sun Life sudah 30 tahun berada di Indonesia. Nah, sepanjang perjalanan 30 tahun tersebut, Sun Life memposisikan diri bukan hanya sebagai salah satu perusahaan asuransi, tapi lebih sebagai teman perjalanan yang bisa dipercaya bagi keluarga-keluarga Indonesia untuk membangun ketahanan finansial, mencapai satu kemapanan finansial yang baik dan hidup yang lebih sehat. Itu yang saya rasa paling penting di dalam perjalanan ini, dan sebagai bentuk konkretnya tahun lalu kita baru luncurkan kampanye The One You Can Rely On. Ini bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar bagaimana Sun Life membangun the overall ecosystem untuk bisa memberikan solusi yang terbaik, baik itu produknya, cara kita menyampaikan produk tersebut, kemudian pelayanannya, bahkan pada saat yang paling penting pada saat klaim itu kita juga menciptakan satu proses yang simple dan jelas sehingga nasabah merasa betul-betul produk yang dibeli di Sun Life itu memberikan manfaat yang baik. Baik, ini slogannya adalah The One You Can Rely On, begitu ya. Pak Albertus, banyak produk asuransi ini dianggap rumit ya, kalau kita lihat ada life insurance, health insurance, dan lain-lain. Dan apa yang Sun Life lakukan agar lebih mudah dipahami? Sun Life dalam membangun atau menciptakan produk, kita melihatnya bukan hanya sekedar produk, tapi bagaimana kita menciptakan proposisi. Nah, proses ini maksudnya adalah bahwa kita melihatnya justru mulainya dari customer dulu. Apa yang dibutuhkan segmen tertentu yang terkait dengan asuransi yang cocok untuk mereka. Jadi kita membangun dari sana. Dengan proposisi yang tepat, nasabah akan melihat bahwa ini bukan hanya sekedar kita menawarkan atau dalam tanda kutip memaksakan produk kita yang ada kepada mereka, tapi bagaimana kita memahami kebutuhan mereka dan bagaimana kita komunikasi dengan baik
manfaat dari produk ini yang bisa menjadi solusi bagi kebutuhan mereka terkait dengan bagaimana mereka menghadapi risiko finansial gitu. Baik Pak Albertus, bagaimana Sun Life memastikan solusi asuransi ini relevan untuk berbagai lapisan masyarakat di Indonesia? Ya, ini menarik karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia, 280 juta, tentunya kebutuhan masyarakat terhadap produk asuransi ini sangat beragam, ya. Segmennya juga berbeda-beda dan juga tahapan hidup juga beda-beda. Nah, memang kalau kita lihat kebutuhan akan asuransi ini tidak hanya untuk orang yang sudah dewasa ataupun sudah mau pensiun, tapi sebenarnya di dalam setiap tahapan hidup itu keluarga-keluarga ataupun perorangan yang belum nikah itu perlu mempersiapkan hidup itu dengan rencana keuangan yang baik, dengan solusi asuransi yang baik, itu bisa dari mudah. Dan Sun Life ini memberikan solusi produk untuk berbagai segmen dan berbagai tahapan kehidupan. Misalnya untuk keluarga muda, mereka perlu asuransi pendidikan. Untuk yang sudah dewasa mungkin perlu persiapan untuk asuransi untuk pensiunnya. Untuk yang menjalani kehidupan yang sehari-hari itu sangat perlu juga asuransi kesehatan. Bahkan sekarang kita ada yang namanya asuransi legacy atau untuk warisan. Nah, Mbak Meggy tahu bahwa sebenarnya polis asuransi itu adalah salah satu tools ya atau produk yang sangat tepat untuk keluarga untuk memberikan warisan kepada keturunannya. Bebas daripada masalah-masalah di kemudian hari. Kita tahu bahwa warisan itu kadang-kadang bisa ribut di antara anak-anak. Nah, dengan polis asuransi itu sangat jelas. Diwariskan ke siapa, berapa persen, sangat jelas. Dan nanti akan dieksekusi pada waktunya. Dan yang paling penting juga kalau misalnya seorang kepala keluarga memberikan warisan senilai tertentu, misalnya katakanlah 10 miliar gitu ya, dia tidak perlu ada dana 10 miliar karena cukup membayar premi asuransinya yang tentunya jauh lebih kecil daripada 10 miliar. Jadi dengan dana yang kecil dia bisa menciptakan warisan. Saya memberikan gambaran bagaimana produk asuransi itu sebenarnya sangat bervariasi dan salah satunya yang sekarang sedang kita kembangkan adalah produk asuransi sebagai legacy atau menciptakan waris kepada keturunan-keturunan generasi berikutnya. Ya Pak Albertus, bagaimana Sun Life memastikan asuransi yang di-provide untuk masyarakat ini sebagai solusi untuk semua elemen masyarakat Indonesia? Mbak Meggy, memang Indonesia negara yang besar, penduduknya banyak dan beragam. Ya, jadi ini satu tantangan tersendiri dan Sun Life bisa menjawab itu untuk memenuhi semua segmen. Jadi mulai segmennya menengah, atas dan sebagainya, kemudian juga berbagai tahapan hidup. Nah, saya melihat ada evolusi asuransi di mana pada sebelum-sebelumnya masyarakat terpaku pada asuransi dasar, ya, asuransi jiwa, pendidikan dan sebagainya. Kemudian berkembang sejak zaman COVID, asuransi kesehatan. Jadi sekarang marak banyak sekali masyarakat yang membutuhkan produk asuransi kesehatan. Dan yang terakhir yang juga sedang tren adalah namanya asuransi legacy atau waris, di mana saya bisa menjelaskan bahwa sebenarnya produk asuransi adalah satu tools yang sangat efektif untuk memberikan warisan, meneruskan warisan kepada anak cucu, gitu. Dan kita juga melihat bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, mulai banyak masyarakat yang ingin juga merencanakan keuangan ya dengan menjalankan prinsip syariah. Nah, di sini juga Sun Life menyediakan produk-produk syariah. Dan kita juga bekerja sama dengan partner kita ya khusus untuk mendistribusikan produk syariah dengan Bank Muamalat Indonesia dan juga Bank CIMB Niaga Syariah. Nah, saya juga menyinggung tentang akses ya bahwa Indonesia itu tantangannya juga tersebar ya. Jadi aksesnya juga sangat penting sekali, Mbak Meggy. Dan disinilah Sun Life dengan mitra CIMB Niaga dan Bank Muamalat itu memiliki network yang luas ya, dari barat sampai ke timur kita bisa menjangkau masyarakat lebih luas ya, dan juga dengan kanal agensi kita jual melalui agen-agen yang kita rekrut dan kita latih mereka. Ini kita juga bisa menjangkau ke bukan hanya kota-kota besar tapi juga kota-kota tier kedua, tier ketiga seperti misalnya Tanjung Pinang dan lain-lain. Baik Pak Albertus, tadi Anda sudah menyebut salah satu tantangan di Indonesia terkait dengan industri asuransi ini adalah akses, begitu ya Pak Albertus. Bagaimana dengan tantangan lainnya di Indonesia terkait dengan industri asuransi?
Ya, tentunya banyak sekali tantangannya. Ini bisa kita lihat kenapa industri asuransi penetrasinya masih rendah. Buat Sun Life kita fokus pada 3 pilar dalam menghadapi atau menjawab tantangan tersebut. Yang pertama adalah tentang literasi atau edukasi. Ini kita secara intensif bekerjasama dengan berbagai institusi, dengan mitra kita, didukung juga oleh OJK sebagai regulator untuk bagaimana kita terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berasuransi. Jadi literasi itu pertama, paling penting. Yang kedua tentang akses. Jadi orang sudah tahu, juga orang harus tahu bagaimana atau di mana cara mereka memiliki produk tersebut. Nah, akses ini yang kita buka seluas-luasnya dengan mitra, CIMB Niaga, Bank Muamalat, dengan agen-agen yang tersebar dari kota besar sampai kota kecil. Ini menjadi jawaban Sun Life terkait dengan tantangan bagaimana meningkatkan inklusi ya. Dan yang terakhir, inovasi yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang produk-produk yang baru, tapi juga bagaimana produk tersebut relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan juga cara mengkomunikasi benefit dari produk tersebut juga harus cocok dan tepat untuk segmennya, dan juga tentunya inovasi layanan ya dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga layanan menjadi lebih cepat, lebih jelas, lebih sederhana. Nah, saya ambil contoh satu produk ya. Kita baru luncurkan produk yang namanya Si Super. Jadi itu adalah produk yang sangat-sangat unik karena memiliki karakter aman, fleksibel, dan juga cepat gitu ya. Jadi sehingga masyarakat bisa mengerti dengan cepat kebutuhannya, dan juga untuk ikut produk tersebut juga sangat cepat karena benefit juga sangat simple dan juga fleksibel, bisa untuk perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Sun Life Indonesia selama 30 tahun selalu relevan, selalu menjadi teman perjalanan buat masyarakat Indonesia dalam merencanakan hidup yang lebih mantap. Baik, Sun Life Indonesia ini selain menjadi teman perjalanan, juga ada komitmen baru, yaitu adalah the one you can rely on. Terima kasih Pak Albertus sudah bergabung bersama kami. Demikian perbincangan kami dengan Sun Life Indonesia. Saya Meggy Kalista, terima kasih. Sampai jumpa.